Shalom, para pemirsa setia AWR Borneo. Kembali lagi bersama saya dari sini, Dr. Jovi Tamba dari Rumah Sakit Advent Bandung. Hidup sehat, pilihan kita. Kembali lagi kita akan membahas 10 hukum kesehatan yang kita sudah bahas di hari-hari yang sebelumnya. Pada saat ini kita akan membahas hukum yang penting yang mungkin sulit kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita dengarkan bagaimana caranya kita akan menghidupkan salah satu hukum kesehatan yang penting dan mungkin memang sulit kita jalani. Apa hukum tersebut? Diet yang seimbang. Kalau kita buka di dalam WHO, di sana terdapat 10 penyebab kematian di tahun 2012. Saya mungkin belum mendapatkan data yang terbaru, tetapi yang paling penting yang saya mau soroti bahwa banyak penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian pada saat ini, yaitu penyakit-penyakit. Contohnya adalah stroke, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit gula, dan begitu banyak penyakit lain yang dapat menyebabkan kematian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting, sedihnya penyakit-penyakit tersebut tergolong ke dalam penyakit yang tidak menular. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit paru, ini bukan terjadi akibat penularan, tetapi ini terjadi, sedihnya, oleh karena pola hidup kita. Bahkan dikatakan, setiap 1 detik ini berlewat, begitu banyak orang yang terkena serangan jantung. Ini adalah hal yang menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Bahkan dikatakan, beban penyakit kini bergeser ke penyakit tidak menular. Dulunya penyakit menular adalah sesuatu hal yang mengerikan. Tetapi belakangan ini penyakit yang tidak menular ini menjadi beban di dalam kehidupan kita. Apa masalahnya kalau kita terkena penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit gula? Mungkin memang penyakit ini tidak langsung membunuh kita secara cepat. Tetapi dikatakan penyakit tidak menular menyebabkan harapan hidup panjang. Mungkin kita tidak langsung meninggal pada hari itu. Tetapi kehidupan kita menjadi tidak produktif. Ini hal yang mengerikan Bapak Ibu sekalian. Dalam buku Nyonya Ellen White dikuatkan bahwa kesempurnaan dan roh kesucian tidak dapat dicapai dengan tubuh dan pikiran yang berpenyakit. Ini hal yang mengerikan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita terkena penyakit stroke, ketika kita terkena penyakit serangan jantung, ketika kita terkena penyakit gula, ketika kita cuci darah, bagaimanakah kita dapat produktif di dalam kehidupan kita? Dan semua rata-rata penyebabnya adalah gaya hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting, penyebab-penyebab perubahan gaya hidup tersebut, salah satunya adalah diet yang seimbang. Seringkali kita merupakan prinsip diet yang seimbang di dalam kehidupan kita. Lukas 11 ayat 3 mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan yang berlebihan Bapak Ibu sekalian, tetapi makanan kami yang secukupnya. Dalam buku Nyonya Ellen White dikatakan bahwa penyebab penyakit salah satunya adalah diet yang tidak benar. Dan yang paling penting, poin keempat adalah makanan yang berlebihan. Oleh karena itu, pada hari ini, Amsal 25 ayat 16 mengatakan, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang. Prinsip diet yang seimbang yang harus kita hidupkan sangat mudah. 3J. Jenis, jumlah, dan jadwal. Marilah kita makan jenis makanan yang bervariasi. Jangan kita hanya memakan karbohidrat saja, tetapi kita tidak memakan protein. Atau mungkin kita mengadopsi prinsip diet karbo. Kita tidak makan karbohidrat,
hanya makan protein dan lemak. Itu tidak benar Bapak Ibu sekalian. Kita harus memakan semua jenis makanan yang seimbang, termasuk vitamin dan mineral yang terdapat di dalam buah-buahan. Kemudian jumlah, prinsipnya adalah sesuai dengan kalori yang kita butuhkan. Rata-rata orang Indonesia 1.200 sampai dengan 1.500 kalori. Jangan sampai kita makan terus sehingga tubuh kita kelebihan kalori. Prinsipnya adalah kalau Bapak Ibu buka internet, silakan ketik isi piringku. Maka di situ akan tampil bagaimana sebetulnya porsi makanan kita yang tepat. Dan tentunya di dalam porsi isi piringku tersebut, sayur-sayuran adalah mendapatkan porsi yang paling banyak. Ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-29. Maka berfirmanlah Allah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tumbuh-tumbuhan adalah porsi makanan yang paling banyak yang harus kita makan. Bukan daging, bukan lemak, bukan yang lain-lain, bukan nasi, tetapi sayuran yang menjadi porsi makanan utama kita. Dan yang terakhir, setelah jenis, jumlah, dan yang terakhir adalah jadwal. Kita makan harus ada jadwal yang Bapak Ibu sekalian. Pagi jam 7, siang jam 12, dan malam jam 19. Mungkin bisa diselingi snack kalau kita masih dalam berat badan yang ideal. Tetapi kalau berat badan kita sudah mungkin berlebih, mari kita ganti snack kita dengan buah-buahan. Yang terakhir, Lukas 12 ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Jangan ada kata-kata bahwa makanan lebih penting daripada hidup. Tetapi hidup itu lebih penting dari makanan. Mari kita jaga diet kita menjadi diet yang seimbang supaya kita dapat menghidupkan 10 hukum kesehatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu.